Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Semoga Allah menakdirkan pertemuan ini pertemuan yang disukai Allah, karena tidak ada yang paling penting dalam hidup ini kecuali jadi orang yang disukai Allah. Kalau Allah sudah suka kepada kita, urusan beres. Masalah kita tuh kalau kita tidak disukai Allah, maka jadi ribet hidup ini, karena pemilik penguasa segalanya adalah Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih para pemirsa yang budiman. Siaran ini dipancarkan dari Blue Mosque. Apa artinya? Masjid Biru, biasa aja ya. Di Eko Pesantren 2. Jadi Eko Pesantren itu artinya Eko itu lingkungan hidup. Jadi bukan milik Mas Eko, bukan. Ada 3 Eko Pesantren Darut Tauhid, itu 1 di bawah. Ini yang pesantrennya khusus untuk laki-laki, mulai dari PAUD sampai ke SMA, SMK, penghafal Quran. Kalau di sini Eko Pesantren 2 khusus PDF, santri-santri lelaki, ikhwan yang belajar agamanya lebih banyak. Lalu Eko Pesantren 3 itu di Kuningan, nah masih sedang dibangun. Sama tempatnya seperti ini, di puncak gunung. Insya Allah Eko Pesantren yang keempat dibangun di Australia. Ya, dah nyebut mah nggak usah bayar, ya amin. Lalu yang kita kaji kali ini adalah selalu akan diulangi dulu kajian yang lalu, kemudian kita lanjutkan. Ya, coba apa kunci hidup bahagia? Ada berapa, Mak? Hilap deh wae. Kunci hidup bahagia ada berapa? 2. 1 iman, 2 amal soleh. Jadi bahagia tuh bukan masalah harta, gelar, pangkat, jabatan, tapi masalah iman dan amal soleh. Jadi kalau orang kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh, bukan kurang uang. Apakah orang kaya pasti bahagia? Belum tentu atau belum nyoba? Belum nyoba dan belum tentu ya. Mungkinkah orang kaya bahagia? Mungkin kalau orang kayanya kuat iman dan kekayaannya menjemputnya jadi amal soleh, udah dapat nambah amal soleh. Kan rezeki itu 2, sebelumnya dan ketika dapat. Sebelumnya jadi amal soleh, ketika dapatnya juga nambah amal soleh. Dia jadi banyak sedekahnya. Apakah punya jabatan pasti bahagia? Belum tentu. Kalau pejabatnya kuat iman, kemudian jabatannya digunakan untuk amal kebaikan, bahagia. Tapi kalau pejabatnya kurang iman dan kejabatannya dipakai korupsi dan keburukan lainnya, pasti tidak bahagia. Mungkinkah penjahat bahagia? Makanya nyebut belum tentu. Mungkin. Serius ini. Apakah penjahat bisa bahagia? Tidak bisa. Kenapa? Karena penjahat itu bukan amal soleh, amal jahat, dan pasti imannya jelek, makanya dia jadi jahat. Apakah orang-orang yang korupsi bisa bahagia? Jawab, tidak mungkin bahagia, karena maling itu perbuatan bukan amal soleh, pasti tidak bahagia. Oh tapi rumahnya bagus, nggak ada kaitan. Tapi mobil, justru rumah bagus itu takut didatengin KPK, benar? Jadi tidak akan bahagia. Apakah selingkuh pasti bahagia? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Pokoknya semua amal buruk, maksiat tidak mungkin bahagia. Kenapa? Bahagia itu di hati
dan yang ngebulak-balik hati siapa? Allah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi setiap orang itu hatinya dikuasai Allah. Kalau oleh Allah dibuat galau, galau. Kalau disempitkan, sempit. Nah, makanya bahagia itu kuncinya yakin ke Allah, iman dan amal soleh. Jelas? Sedikit lagi. Ini pengen sukses. Sukses itu apa? Yang jelas, sukses itu apa? Masuk surga. Lengkapnya adalah sukses itu dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga. Kalau di dunia ini apa? Ujian. Dunia ini sepenuhnya adalah uji. Ini jelas ya dalilnya tentang ujian Al-Anbiya 35, tentang sukses itu Ali Imran 185, tentang hidup bahagia hayatan thayyibah An-Nahl 97. Kita mah nggak usah riweuh, ada Al-Quran, tinggal baca, pahami, amalkan, nggak riweuh. Baik, kali ini kita akan membahas amal soleh. Jadi hidup bahagia dengan amal soleh. Meninggal husnul khotimah kalau sedang beramal soleh. Teman kita dikubur adalah amal soleh. Kita masuk surga karena salah. Bukan. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita tidak masuk neraka karena ampunan Allah. Dengerin, matak nasing hafal dulu ya. Kita selamat dari api neraka karena ampunan Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kenapa bukan oleh amal kita? Amal kita nggak cukup untuk memasukkan kita ke surga. Sholat nggak pernah khusyuk, sedekah cuma sisa uang, ngaji jarang, kalah oleh scrolling, ya kan? Jarang ikhlas, udah repot lah kalau ngandelin amal mah nggak nyampe ke surga. Rahmat Allah diberikan kepada yang beramal soleh. Amal itu ngundang rahmat Allah lah dan kasih sayang Allah yang membuat kita masuk surga. Ini rumus dasar. Apakah setiap perbuatan kembali ke diri kita sendiri? Ya, nggak ketukar. Jadi kalau kita berbuat baik, siapa yang untung? Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, berbuat buruk, maka keburukan itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Jawab hadirin, jangan, saya nggak boleh jengkel ya. Tapi kalau nggak jawab bawahnya jengkel. Jadi kalau kita berbuat baik yang untung siapa? Kita sendiri. Perlu kita nunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Nggak perlu. Lah, yang untung kita sendiri, apa urusan sama orang lain berterima kasih? Nah, jadinya tidak untung kalau tidak ikhlas. Cirinya apa? Ngarap-ngarap orang berterima kasih. Kalau kita berbuat jelek, yang celaka siapa? Diri kita sendiri. Jadi sebetulnya kita terancam oleh siapa? Cik atau jawab hadirin. Jadi sebetulnya yang membuat kita sengsara itu siapa? Yang membuat celaka kepada diri kita siapa? Jadi yang ngezolimin diri kita tuh aslinya siapa? Diri kita sendiri. Coba doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Padahal ditipu oleh setan. Tidak nyebut si setan. Ya Allah, saya korban si setan.
setan teh nipu. Enggak. Rabbana zalamna. Coba Nabi Yunus. Itu kan ditegur oleh Allah. Gelapnya malam dikecemplungkan ke laut. Gelapnya lautan dimakan ikan. Tambah gelap lagi. Gara-gara apa? Gara-gara ninggalkan umat, jengkel ke umatnya. Lalu doanya gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang salah apapun yang Allah lakukan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, tiada ilah yang berhak tauhid nih. Kemudian maha suci engkau, ini saya orang yang zalim. Tidak nyalahkan siapa-siapa. Tidak nyalahkan umatnya, tidak nyalahkan yang ngecemplungin, tidak nyalahkan ikan. Nah, begitulah. Jadi kita teh sengsara teh oleh siapa? Bu, ibu, mana yang ibu membuat ibu-ibu menderita? Dosa kesalahan suami atau dosa kesalahan diri sendiri? Dosa kesalahan suami sendiri lagi. Akang, yang pakai baju putih maju dikit boleh Kang? Itu yang di belakang tuh ibu-ibu rada emosi kehalangan. Nah bagus, ada juga tuh lihat yang belakangnya nih. Maju. Nah lihat tuh yang bahagia Bu. Terima kasih. Nah kali ini kita akan bahas amal soleh yang paling utama. Tebak amal soleh yang paling utama apa sesudah iman? Kan? Tebak, ayo. Amal soleh yang tidak ada tandingannya yaitu zikrullah ta'ala. Jadi amal soleh itu tidak ada tandingannya, puncaknya amal. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah engkau kuberitahu amalan yang paling utama, yang gak ada tandingannya, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, yang lebih baik bertempur di jalan Allah, membunuh terbunuh di jalan Allah. Apa nih puncaknya amal? Zikrullah. Jadi siapa yang paling di sini yang paling disukai Allah? Yang paling banyak zikirnya. Salat yang paling khusyuk, yang paling banyak zikirnya. Saum Ramadan yang paling sukses saumnya, yang paling banyak zikirnya. Yang hajinya paling mabrur, yang paling banyak zikirnya. Zikrullah. Jadi masalah kita yang sebenarnya itu apa? Kurang zikrullah. Jadi kalau mau tahu, kalau ada di antara kita terus zikir tiap nafas, jadi itu orang disukai Allah. Percayalah. Sepanjang niatnya benar dan zikirnya benar. Ya. Emang ada zikir yang tidak benar? Ada. Niatnya adalah pengen dipuji orang. Emang ada zikir yang salah? Ada. Eyang. Dia menyebut Tuhannya versi dia. Kita mah nggak usah mengada-ada. Zikir yang paling bagus itu yang dicontohkan Nabi, dah gitu. Yang ada dalam Islam pelajarannya itu dah kayak gitu aja. Nggak usah ngarang-ngarang. Capek-capek ngarang, udah nggak tahu ngarang, ya kan? Lah yang dicontohkan Rasulullah, yang dianjurkan dalam Islam juga kita belum ngamalin semua. Mau ngapain kita mengada-ada? Mending yakin, lakukan aja walaupun masih belum maksimal. Lanjut. Nah, zikrullah ini banyak. Apa zikrullah yang paling top?
Daripada nyusahin jamaah, saya ngomong we sendiri ya. Zikrullah yang paling top itu adalah sholat. Benar? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat kan. Syahadat pertama syahadat, yang kedua sholat. Dan semuanya itu zikir, perintah Allah. Para nabi itu diutus untuk mengenalkan Allah supaya orang ingat ke Allah. Kenapa zikir penting? Dengar nih ya. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini yang paling penting. Al-Baqarah 152. Jadi buah dari zikir yang paling penting adalah kita jadi orang yang diingat oleh Allah, Tuhan semesta alam secara spesial. Kalau enggak zikir, apa Allah lupa? Enggak. Yang enggak zikir juga tetap diurus oleh Allah. Siapa lagi yang ngurus, ya enggak? Kalau enggak diurus oleh Allah, ya pada musnah semuanya. Cuma kalau zikrullah, apa? Hati nanti oleh Allah tuh, ini hamba zikir, benar nih zikirnya. Lalu diturunkan tenang di hati. Kan hati itu dikuasai Allah, ya. Nggak bisa tenang dengan makhluk. Coba ibu punya gelang emas, tenang atau tidak? Ibu punya gelang emas bertahtakan berlian, tenang atau tidak? Tidak tenang atau tidak punya? Gini. Sekarang ibu akan jalan ke tempat yang rawan, yang banyak premannya. Pilih bu, mending pakai gelang emas di sini atau karet gelang? Hah? Benar. Emang mahal, bagus, bisa bikin bahagia. Coba ibu beli sofa yang bagus sekali, warnanya putih, makin tenang atau galau? Galau. Datang tamu bawa anak kecil, datang tamu badannya agak besar, ibu jongkok di situ aja, bisa rusak. Tenang itu dengan zikrullah. Tidak ada tenang dengan uang, tidak ada tenang dengan harta, tidak ada tenang dengan dunia ini. Coba, bu, ibu, kalau ibu banyak ingat suami, hati jadi tenang atau galau? Benar. Kalau ibu nyebut hati saya tenang dengan ingat suami, bohong. Kenapa bohong? Saya juga nanya, coba, bapak, aki-aki, kalau banyak ingat istri, ingat terus, jadi tenang atau galau? Pasti galau. Loh kok pasti? Kalau kebanyakan ingat makhluk, ya Allah enggak suka. Yang disukai Allah adalah ingat istri, langsung ingat Allah. Ingat anak, langsung ingat Allah. Ingat rezeki, langsung ingat Allah. Nah barulah tenang. Tapi kalau nyantel terus ke makhluk, udah galau. Jelas? Jelas tidak? Ya udah, kalau udah jelas mau apa lagi yang mau saya sampaikan? Serba salah pisan. Lanjut. Nah, zikrullah yang penting sekarang adalah sholat. Jadi kalau sholatnya bagus, bagus hidupnya. Kenapa orang hidupnya sengsara? Sholatnya nggak bagus. Kenapa kelakuannya jelek? Sholatnya jelek. Karena sholat itu tiang agama imaduddin. Ini nih kalau tiang ini dirobohkan, masjid ini roboh tidak? Roboh. Jadi kalau kita ingin tahu hidup kita tuh berkualitas atau tidak, lihat perhatian kita kepada sholat. Kenapa? Karena sholat itu zikir yang paling komplit.
dalam keadaan wudhu. Benar? Ada yang berani sholat nggak wudhu? Ada. Ini dongeng si Kabayan. Dia sholat, terus kentut. Kata teman-temannya, Kabayan, batal. Enggak, kata si Kabayan. Nah, enggak batal, data wudhu. Yang dasar. Jangan diikutin, awas. Awas, ini salah nih ilmu nih, bahaya. Wah, saya mau kentut sholatnya. Sholat itu zikir dalam keadaan suci. Tidak semua zikir dalam keadaan suci. Betul tidak? Baca Quran bagus dalam keadaan wudhu. Tapi kalau tidak punya wudhu, kita masih tetap bisa. Tapi sholat tidak bisa tanpa wudhu. Tayamum. Ngadep kiblat. Tidak semua zikir ngadep kiblat. Betul tidak? Tapi sholat, ngarang enggak bisa. Kita harus berupaya cari kiblat. Sholat itu lengkap, dimulai dari takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada tasbih, komplit. Allahu Akbar, ada subhanallah, ada syahadat, ada asyhadu alla ilaha illallah, ada sholawat, ada salam, assalamualaikum warahmatullah, ada fatihah, ummul Quran, ada ayat-ayat Quran lainnya, ada ruku sambil tasbih, ada sujud saat paling mustajab. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah sujud. Jadi orang paling dekat dengan Allah di antara cirinya senang sujud. Karena saat terdekat kita dengan Allah itu lagi sujud. Ada doa komplit di antara dua sujud. Di sujudnya sendiri yang dilarang tuh baca Quran. Bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada beberapa banyak doa ya dalam sujud. Tapi sujud apalagi lagi sholat sunnah tambah aja dengan doa-doa sepuasnya. Karena itu saat paling dekat dengan Allah, termasuk saat mustajab. Doa itu bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain. Syariatnya dengan doa. Ada ampunan, Rabbik firli. Ada minta kasih sayang, warhamni. Ada minta kecukupan, wajburni. Ada minta kemuliaan, warfa'ni. Ada minta rezeki yang halal barokah, warzukni. Ada minta dituntun pikiran, lisan, hati, sikap, wahdini. Ada ingin keselamatan, kesehatan lahir batin, wa'afini. Ada ingin dihapus semua jejak dosa dan aib, wa'fu anni. Wa'fu anni itu seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Dosa teh habis, nggak ada tapaknya, nggak ada jejak digitalnya. Iya, sekarang kan orang pada takut jejak digital, betul tidak? Ai mama tekedah ieu tekedah seur emutan. Mah jejak apa? Ah, kita mah jejak di kebon. Ini mah jejak digital. Nah, Ibu Bapak, jejak digital, tahu kan? Itu teh kebuka atau tidak, itu Allah yang menentukan. Nah, kalau kita waqfu ani, kita kan punya masa lalu nih semua, benar? Punya dosa. Nah, orang nggak pada tahu. Bapak kan kenapa istri mau nikah sama Bapak? Karena nggak tahu Bapak yang aslinya, ya kan? Kalau tahu nggak mau, dan Bapak juga nggak mau kalau udah tahu modal istri ya. Jadi orang nikah teh pada nggak tahu. Kenapa kepilih jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden? Karena nggak tahu pemilihnya. Kalau dibuka kita nggak punya presiden, nggak punya RT, ya nggak punya suami, nggak jadi orang tua. Kita ditutup aib oleh Allah. Tapi kalau Allah mau ngebuka, kebuka. Nah, waqfu anni ini habis tuh jejaknya.
Dulu ada seorang artis yang cerita, saya tuh hijrah, saya nggak mau tayangan saya yang dulu dibuka lagi. Saya sudah minta ke produser, ke TV supaya nggak menayangkan, tapi mereka tetap aja harus tobat nasuha. Kalau nanti Allah mau hapus, mungkin ada, tapi nggak ada yang bisa ngebuka, nggak ada yang mau ngebuka. Dibikin aja nggak mau aja. Mikir aib ya. Sama, saya juga lagi ceramah, lagi mikir. Lanjut. Tahu salah satu yang membuat aib kita dibuka? Suka ngebuka aib orang. Ece, dia rahasia ya. Ece membuka aib orang berarti Ece ingin aibnya dibuka. Jadi kuburan. Kuburan apa? Kuburan aib orang. Dah, diam lah. Tahu, diam. Salat, teruskan ini tentang salat. Jadi salat itu zikir yang paling komplit. Apa keutamaan salat lainnya? Kalau salatnya bagus, tenang. Kenapa? Karena salat itu zikrullah. Sebentar ya, kita buka ayatnya nih. Jadi salat itu kunci ketenangan. Kalau Bapak Ibu ingin tenang, maka ala bizikrillah tatmainnul qulub, Ar-Ra'd ayat 28. Sedangkan salat itu surat Toha ayat 14 ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni maaf ini wa aqimis shalah lidzikri. Sesungguhnya anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi tujuan utama sholat itu adalah ingat Allah. Bukan ingat selain Allah. Hari kita mah lagi sholat itu justru ingat paket. Acan datang wae. Lagi sholat, masak apa pagi ini nih. Tadi subuh yang sholat di sini, hari ini sarapan apa ya? Terus. Kunci hilang, ketemunya lagi sholat. Aneh, justru sholat itu untuk ingat Allah. Jadi siapa-siapa yang hidupnya tidak tenang, perbaiki sholat. Perbanyak sholat. Pokoknya yang GTA, galau tiada akhir, liwe, lieur wae, bacem, banyak cemas, cemurus, cemas terus menerus, atau yang terbelenggu oleh masa lalu, udah sholat. Perbaiki sholat, hidup tenang. Perbanyak sholat, hidup tenang. Kenapa hidup kurang tenang? Pasti sholatnya kurang bagus. 2. Jadi satu apa kunci sholat? Kunci ketenangan. Yang kedua, sholat pembuka pintu pertolongan Allah. Ini kan wajah ini ya, wajah-wajah banyak masalah, ya kan? Benar atau benar? Tahu masalah ringan atau berat itu apa? Berat ringannya masalah bukan masalahnya. Berat ringannya masalah itu ditolong Allah atau tidak. Coba utang 1 miliar, besar atau kecil? Susah atau gampang ngelunasinya? Gimana kalau kita utang 1 miliar, terus ada yang nolong ngasih 2 miliar, gampang tidak lunasnya? Jadi masalah hidup itu adalah ditolong Allah atau tidak. Suami galak, terus ditolong oleh Allah, hatinya jadi lembut, gampang tidak bagi Allah?
Gampang. Ibu bisa tidak melembutkan hati suami? Enggak bisa. Jadi suami itu harus disolatkan. Bukan disolati. Salah ngomong nih kan. Maksudnya ibu harus sholat. Bapak, bisakah membuat istri berkurang bawelnya? Oh, tong gitu atau jangan nyebut bawel tuh kan, kambuh ya kan. Bisakah suami membulak-balik hati istri? Tidak bisa, Pak. Satu-satunya yang membuat istri jadi lebih baik menurut ke Bapak adalah Allah. Jadi kalau Bapak lihat istri kurang sesuai harapan, mintalah ke Allah supaya diganti. Belum selesai, Bu. Diganti akhlaknya. Gimana kalau akhlaknya diganti juga itunya awas, jangan memanfaatkan kesempatan. Lanjut. Jadi masalah apapun yang sedang kita hadapi, Allah tahu tidak? Tahu tidak? Tahuan mana, kita atau Allah? Siapa yang menguasai solusinya? Hanya Allah. Dan Allah akan menolong orang yang sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi masalah apa? Sholat. Punya hutang? Sholat. Punya keinginan? Jawab. Punya keinginan? Pusing? Cemburu? Jengkel? Sedih? Takut? Sholat. Allah tahu kita sholat. Allah tahu kita berwudu, sholat. Dan Allah tahu kita kurang khusyuk. Tapi Allah menghargai kita mau sholat. Sebab nafsu tidak suka kita sholat. Setan tidak mau kita sholat. Allah tahu ilmu kita dikit. Allah tahu selama sholatnya juga masih suka malaweng. Tapi Allah akan menghargai. Nanti jangan heran. Makin sering sholat, makin gampang khusyuk. Dalilnya apa? Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi walaupun belum khusyuk, tambah aja sholatnya. Sambil nanti pengen belajar, nanti pengen ngerti arti bacaan sholat. Jangan karena belum ngerti tidak sholat. Dikit-dikit sholat. Tapi jangan main-main. Kan ada suami, ketahuan tuh HP-nya oleh istrinya. Pak, ini dari siapa nih WA? Tiba-tiba langsung sholat. Allahu Akbar. Tiap mau selesai, Pak, Allahu Akbar. Bisa 100 rakaat. Sampai istrinya tidur, itu zalim. Jangan begitu. Hadapi dulu, terus minta ampun ke Allah. Ya. Ini serius nih hadirin. Kita jarang mengandalkan sholat. Dalilnya jelas. Al-Baqarah 45 diantaranya ya. Wasta'inu bisabri was-shalah. Pokoknya pengen apa-apa, minta ke Allah, sholat kuncinya. Ibu mau umroh enggak? Pak mau umroh tidak? Punya enggak uangnya? Umroh itu bukan masalah uang, Bu. Tapi masalah berangkat ke tanah suci, ya kan? Ya kan? Dengerin dulu. Qadarullah, Pak. Ya, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan. Alhamdulillah setahun 5 sampai 6 kali ke tanah suci. Enggak bayar satupun juga. Bahkan dikasih bonus. Dan saya lihat itu teman-teman yang umroh itu, misalkan umroh 10 bis, yang bayar sendiri itu hanya sekitar 1 bis, Pak, yang pakai uang sendiri. Selebihnya mah syariatnya dibayarin. Ada yang dibayarin suaminya. Benar kan?
Ada yang dibayarin istrinya ada. Terus bapak tobat kumah dibayarin. Ada yang dibayarin orang tua, mertua, besan, menantu, anak. Banyak yang berangkat dibayarin anak, menantu. Ada yang dibayarin kantor. Ada yang mau berangkat gak jadi, diganti temennya. Ada seorang nih Pak yang ngongkosin 30 orang Pak, satu orang. Ngongkosin 10, 25. Betulan nih. Jadi ada yang satu bis diongkosin semuanya. Gak ada yang kepikir tuh. Gak cukup. Nah, minta ke Allah supaya dia diundang ke Tanah Suci. Doanya jangan salah, ya Allah saya pengen segera dipanggil. Kalau dipanggil nanti ya. Juga jangan minta mau ke Mekah ya tolong doakan supaya segera dipanggil. Pas pulang umroh kemana tetangga? Saya nggak nerusin ya. Apalagi, nah sholat itu membuat akhlak jadi bagus. Jadi kalau orang sholatnya bagus, mesti akhlaknya bagus Pak. Kenapa? Al-Ankabut 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi pengen akhlak jadi bagus nih, misalkan bapak gede ambek ya. Gede ambek terus pelit. Terus sok etawelah ya, heriwai ngeres. Perbaiki sholat. Aduh ya Allah, abdi kumaha ya. Gambil bogoh, astagfirullah. Apalagi sekarang lagi musim gosip. Astagfirullah, jadi pengen ya terinspirasi. Astagfirullah. Sholat Pak. Pokoknya yang merasa nafsunya kurang terkendali, sholat. Yang marah-marah melulu, sholat. Yang merasa kelakuannya jelek, sholat. Kenapa? Karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satu perbuatan keji tahu nggak apa? Pelit. Coba baca Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu dengan kefakiran dan menyuruhmu berbuat keji, yaitu pelit. Pelit sengsara tah. Jadi, tapi kenapa ya si ibu itu teh rajin sholat, beres juga sholat, tonggar aneh atuh mata ke sholat, baru juga sholat ngambek. Kenapa? Karena sholatnya belum bagus. Kalau sholatnya bagus, Allah menolong. Kita tidak mudah marah, tidak pelit, tidak gampang tergoda. Makin bagus sholatnya, remnya makin pakem. Baca sholat. Kebon kumane, kebon sekarang lagi bagus enggak panennya? Makanya di kebon teh sholat. Jangan sampai sibuk ngebon wae, sholat. Di sini suka ada, di sini mah jarang kan, di kampung-kampung mah ada tajuk kan ya, di kebon tuh ya. Sholat. Ibu-ibu yang rada cerewet, sholat ya supaya ngerem. Dan ibu-ibu yang sholatnya bagus mah nggak pengen banyak omong. Yang banyak ngomong mah pasti sholatnya butut. Cuk saha atau ngahina wae tuh kan bunyi. 4, nomor berapa sekarang? Yang keempat, orang yang sholatnya bagus teh hidupnya jadi beruntung Pak. Kenapa? Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi bekal untung wah hirup teh. Tapi kemarin saya jualan rugi. Pasti nanti ada keuntungannya. Mungkin tambah iman. Mungkin tidak jadi beli barang
yang kalau ada untung kita jadi maksiat. Pasti ada kebaikan di sana. Saya teh udah sholat, ternyata anak saya menjelang menikah teh dibatalin. Mending batal sebelum nikah daripada batal sesudah nikah, ya kan? Kenapa ya batal? Karena doa ibu. Saya tidak doa batal. Ibu doa apa? Supaya anak punya pasangan hidup terbaik. Nah, yang ngelamar teh belum tentu yang terbaik. Nah, atuh nggak dari dulu dibatalinnya. Justru ujian ini akan nambah pahalanya. Jelas? Tambah lagi enggak? Cik, orang sini teh mandi berapa kali sehari? Gini ya, toh nggak bohong. Mending kena tengah jawab daripada nyebut 2. Iraha 2 teh. Gimana? Ini Nabi cerita nih. Gimana kalau di depan rumah ada sungai, hek bersih, bening, mandi 5 kali sehari. Bangun tidur mandi, siang mandi, sore mandi, maghrib mandi, sebelum tidur mandi. Kira-kira bersih tidak? Bersih tidak? Nah, sholat itu penggugur dosa. Dosa-dosa kecil. Salah ngomong subuh sampai kaduhur teh kan disadawa yang kemana nawe sampai relak ya ucapnya. Nah, duhur. Karena ibu tahu, bapak tahu nggak yang bikin hidup kita sengsara teh? Dosa. Tiap dosa tuh seperti tinta hitam, ceplok, ceplok, ceplok. Makin banyak tintanya, gelap hatinya. Jadi hidup galau, cemas, capek, sedih, penyakit, dihina orang, diganggu, sabar susah. Itu teh buah dari dosa. Tiap dosa teh jadi musibah buat kita. Obatnya adalah tobat. Nah, sholat itu, dari sholat ke sholat itu menghapuskan dosa. Harusnya gitu kalau sholatnya benar. Jadi kita lebih siap mati kapanpun karena dosanya sudah diampuni lewat sholat. Lelaki Jumatan ke Jumatan itu teh menggugurkan dosa asal Jumatannya benar. Ya mah Jumatan teh pantang telat 2 kali. Jadi kalau datang telat pulang duluan. Imam belum salam ngebecir mana? Cari itu apa tuh kotak makanan, ya. Bapak-bapak, Jumat ke Jumat yang menggugurkan dosa. Sing semangat, mandi dulu, datang ke masjid lebih awal, cari tempat yang bagus, bekal uang, pakai pakaian yang bagus, harum, teh kalahkah bobo. Atau ya teh, atau bubar apa nyari rawe calik didinya. Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa. Umroh ke umroh gugurkan dosa. Misalkan umroh teh berapa sekarang? 25 juta, 30 juta, punya uang, punya dosa. Tuh eta mah seharga motor, betul tidak? Umrohnya bagus, bersih, tah pulang teh. Haji mah masih lama, berangkat we umroh. Atau kita perlu enggak nih umroh sama-sama? Tuh kan enggak jawab, ya udah. Nah. Ini Allah lagi ngedengerin kita nih. Minta we ke Allah, kita sewa 1 pesawat. Sudah cari cingkennya mah ya. Amin kapaksa takut disebut teu amin. Ayo salat sebagai penggugur dosa. Ya. Jadi, salat itu memang pembeda orang Islam dengan orang yang tidak Islam ya salat. Ada orang yang tidak salat karena mengingkari salat, ada orang yang tidak salat karena malas salat. Kalau mengingkari salat berarti bukan Islam. Tapi kalau dia tahu harus salat ngan hoream, dosa. Hidupnya pasti
sengsara. Orang yang meninggalkan sholat, lihat we, rumek hidupnya teh. Dia, nggak pernah tenang, riuh, ambek-ambekan, stres, capek, makin lama makin tua, reyot, maut, dikubur. Pertanyaan pertama di yaumal hisab nanti apa? Sholat. Dia sedekah, dia nolong orang, wah banyak ini, tapi nggak ada angkanya di depan, nggak diterima. Sholat adalah tiangnya. Jadi bagaimana nih? Saya tuh susah sholat khusyuk. Gini ya. Selama ini kita tuh sholat itu hanya mau sholat. Penyebabnya itu. Padahal sholat itu ada dua. Ada sholat yang khusyuk, ada fawailul lil musallin. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Penyebabnya apa? Karena kita belum sungguh-sungguh ingin sholat yang diterima Allah. Itu masalahnya. Jadi kita tuh baru mikir, saya mau sholat. Padahal harusnya saya ingin sholat yang diterima Allah. Bahasa lainnya mah khusyuk. Sok kira, beres. Tidak merasa salah. Udah tahu kan sholat yang lalai? Satu, ini pengulangan ya. Orang yang sholatnya jelek, yang tidak akan mengubah hidupnya, yaitu berat. Jadi kalau Allahu Akbar, adan deui wae. Sekarang mah subuh teh meni pagi pisan, kayak jengkel Pak. Heuh, geus adan ini mah. Nah itu ciri-ciri orang yang bekal sengsara. Berat. Jadi sholat itu bukan sesuatu yang membahagiakan. Kalau orang yang bagus, sebentar lagi sholat, happy mau sholat teh. Nah ini bekal sukses nih. Karena tahu sholat itu bekal pembuka kunci pertolongan Allah. Sholat itu kunci bahagia. Jadi sholat itu ditunggu-tunggu. Nah yang sholatnya jelek mah, bahkan kalau sholat itu berat. Nah, dua, orang yang jelek dalam sholatnya adalah ria. Sholat tuh semangat kalau orang tahu, kalau nggak ada yang tahu mah hoream. Kalau ada Pak sholat, saya kayak sholat Pak, pakai tong nitah, udah berat. Kalau ada si bapak, ada ibu, ada orang baru sholat. Tiga, orang yang sholatnya jelek, yang tidak akan mengubah hidupnya adalah suka menunda. Telat aya we alasan teh subuh 7:30. Duhur menjelang adzan asar supaya akrab katanya antara duhur dan asar kompak. Isya berat karena rame TV. Sekarang TV masih suka ada yang nonton nggak sih? Perasaan sekarang mah udah nggak tahu acara TV ya. Persib, saya juga pernah Pak suatu saat di mana di Qatar tah ada pertandingan, dia kasih tiket, walah di depan lagi, takut tuh sin kacentang bola ya kan. Ini teh pertandingan mana lawan mana? Ini teh Indonesia, Persib, bukan. Ini dasar nggak ngerti Pak. Aduh, nah lawan Vietnam kalau nggak salah ya, Indonesia lawan Vietnam. Nah di sebelah sini teh pendukung Vietnam. Saya pendukung Indonesia, ada orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia keserang, Vietnam bahagia. Kalau menyangka dia, yuk bahagia. Aduh, itu bahaya, dosa nungkul. Saya kan ingin semua bahagia Pak yang. Jadi kalau gol ke Vietnam teh sararedi, aduh karunya harusnya mah atulah didrawkan ya. Jangan suka menghalang-halangi. Punten juga pernah main futsal tas sama santri,
Ih balalager. Saya bawa bola tuh nggak ada yang berani ngalangin ya nggak. Mangga ya nggak. Langsung ses gol gitu. Nuhun, begitu main bola teh atulah. Jangan mempersulit orang lain. Ada dalilnya loh. Al Muslim. Lanjut. Tadi teh ngomong apa saya? Oh, sholat yang jelek. Jadi sholat yang bagus tuh as-sholatu ala waktiha. Kalau kita belum bisa bagus dalam sholatnya, bagus dalam waktunya. Telat makan jadi masalah? Jawab. Telat tidur jadi masalah? Telat bayar hutang jadi masalah? Telat ngantor jadi masalah? Telat dipanggil suami jadi masalah? Telat dipanggil orang tua jadi masalah? Nah, sumber masalah telat sholat. Tahu tidak tingkatan hebatnya sholat? As-sholatu ala waktiha, summa amal apa yang paling dicintai Allah? Sholat tepat waktu, summa kemudian birrul walidain, berbuat baik ke orang tua. Itu teh di bawah sholat tepat waktu. Summa kemudian al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Lihat tingkatannya, sholat tepat waktu, berbakti ke orang tua, jihad fi sabilillah. Ini teh paling top sholat tepat waktu teh. Amalan yang dicintai Allah. Ayo yang dikabulkan, ayo sholat telat. Kunaonnya ku abdi mah telat dikabulkan. Telat sholat. Atuh nanti saya takut kalau lagi sholat paket datang. Ayo mama, pak, jangan ditelat-telat sholat. Toko tutup, kebun sholat. Yang bikinkan tanaman mak subur teh Allah, bukan siapa-siapa. 4, apalagi? Sholat yang lalai, cepet, gercep, set, beres. Hari ngobrol, meni khusyuk. Ayo sholat, set, Pak. Allah Akbar. Amin. Udah belum Fatihah? Udah, pasti udahlah. Allah juga udah tahu. Gitu. Ruku, kadang sujud yang agak lama tuh, karena lupa. Ya sujud keberapa nih? Ke-1, ke-2. Ini sering diulangi ya. Sok lihat Robik Firli. Mana ada Robik Firli khusyuk ya kan? Robik Firli, Allah, masa gitu ke Allah? Sok, ibu pernah nggak minta sesuatu ke suami dengan kecepatan permintaan seperti Robik Firli? Pak yang minta duit, yang mana jajan, yang beli kosmetik kita bawa. Bapak teh utah. Hari kita mau pinjam uang teh menit tartil, punten. Iya kan? Pak, balanja toseep, punten atuh Pak, nyungkeun artos. Aduh, ini bagus tartilnya. Ayo soal Big Firli, ayo. Yang keempat, tadi naon? Cepat, harusnya bagaimana? Tumanina, tenang. Salah satu yang sangat penting dalam salat itu tumanina. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun salat lagi sir, duhur, asar, tetap sing enak. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Sing enak sujud tuh. Rabbik firli, ampuni saya. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, warfa'ni. Dinikmati setiap bacaan teh hadirin. Enak sholat teh hadirin. 5,
Salat yang jelek adalah sedikit ingat Allahnya. Jadi selama salat kemana we? Bu, Ibu, sebentar lagi Ramadan nih. Mau cari masjid yang mana? Yang bacaannya panjang, 1 juz, 1 kali taraweh, atau yang bacaannya indah tapi ringkes? Jawab. Tuh kan, belum juga Ramadan, udah dari sekarang hoream. Karena saya tuh kalau bacaannya panjang teh suka jadi banyak penyelesaian masalah. Imam kamana, orang kamana. Oh benar. Tadi belanjaan itu tas teh keren tapi hargana ampun. Allahu Akbar. Tapi kan katanya bisa dicicil. Sami Allah, tapi uang mukanya dari mana? Allahu Akbar. Henteu eta we dijual tah kan. Sanu dek meulina eta tatangga bagus. Allahu Akbar. Ngesesana mah eta kasih bapak lah. Assalamualaikum, happy we Pak, beres. Halo, tahu tidak pikiran kita lagi sholat? Tahu tidak? Ngalantur we hantem. Itu teh masalah. Makanya belajar ngerti bacaan sholat supaya enak. Ya kalau ngobrol nggak ngerti teh susah khusyuknya ya kan. Kurumuy kecebok tongeo. Nggak akan khusyuk. Ini khusyuk nih. Sejam nih saya bicara meni anteng. Kenapa? Karena ngerti. Coba saya ngobrol sekarang ceramah pakai bahasa Eskimo. Saya nage liur. Ke berapa sekarang? Yang ke-6, ciri orang yang kurang bagus tuh males berjamaah. Padahal jamaahnya 27 kali lipat. Nggak akan kuat lah kita sholat subuh 27 kali Pak. Sampai gempor juga. Itu juga subuh kalau bisa mah si males mah kan dikosor. Jadi 1. Maghrib dikosor katanya 1,5. Bu, Pak, kalau bisa mah lelaki, terutama lelaki TBM, tepat waktu berjamaah masjid. Ini insya Allah Senin saya ada tugas dakwah di Jepang, di Sapporo namanya, Hokkaido. Bisa minus 17 derajat, 14 derajat kemarin waktu ke sana. Tiris. Tapi masjid, Masya Allah Pak, badai salju, dingin sekali itu ini asa. Ini teh hidung teh asa, nggak ada hidungan. Terus itu Pak, jika masuk ke freezer, nggak bisa sepeda, udah licin. Yuk dingin, sholat subuh Pak, tetap di masjid, ada 4-5 saf. Mereka ke masjid, untuk ke masjidnya harus nyewa parkir, bayar parkir mahal. Itu di Jepang Pak, mu'alaf teh ke masjid. Nah di dia Raden, meniraos, abdi tiri sabaraha derajat, Ayo ke masjid. Pernah dengar lelaki yang jarang ke masjid namanya lelaki apa? Lelaki solehah. Wah, nggak boleh menghina Bu. Lelaki yang jarang ke masjid, laki-laki kedul. Ke masjid Pak, jalan ke masjid. Sehat, bahagia, tiap langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Bagaimana ibu-ibu kalau nggak jadi fitnah ke masjid? Belajar di masjid sambil silaturahim, ketemu teman, bahagia. Apalagi kalau ada kultum, kuliahnya nambah ilmu. Ya, apa? Lelaki ke masjid. Ini mau olahraga ke kebun, kamu sampai olahraga lari pagi 20 km, bersepeda 50 km, ke masjid 30 meter nggak kuat.
nunggu digotong tetangga, pengen di depan imam. Alhamdulillah jam 6 sudah, teman-teman yang menyimak di media sosial, terima kasih.